Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko perbankan syariah, mata kuliah Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah. Dosen pengampu yaitu Ustazah Cika Anggraini ST. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Sahbani, NIM 223112019, Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Langsung saja ke pembahasan. Manajemen risiko perbankan syariah melibatkan pengelolaan berbagai jenis risiko, yaitu yang pertama, risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah berkaitan dengan potensi kerugian dari pembiayaan yang diberikan. Bank perlu melakukan penilaian risiko pembiayaan secara cermat. Pengelolaan risiko pembiayaan dengan diversifikasi portofolio dan memantau kualitas aset. 2. Risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang berkaitan dengan fluktuasi nilai aset dan kewajiban akibat perubahan pasar akibat pasar bunga, nilai tukar, dan harga instrumen keuangan. Manajemen risiko pasar melibatkan strategi untuk mengelola eksposur terhadap perubahan pasar. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima, risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undang yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat syah kontrak atau pengikatan agunan yang sempurna. Yang keenam, risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media atau rumor mengenai bank bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif. 7. Risiko strategi. Risiko strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang kedelapan, risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undang dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. 9. Kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merujuk pada potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam suatu aktivitas atau transaksi, potensi kerugian inflasi, reputasi, serta dampak hukum jika suatu entitas atau individu tidak mematuhi ketentuan-ketentuan syariah. Yang terakhir yaitu yang ke-10, risiko benchmark. Risiko benchmark merujuk pada potensi ketidakpastian atau perbedaan antara hasil investasi suatu portofolio dengan kinerja benchmark yang digunakan sebagai tolak ukur. Risiko ini muncul karena manajer investasi membuat keputusan atau berbeda-beda atau karena karakteristik portofolio yang tidak sepenuhnya mencerminkan benchmark. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang materi manajemen risiko perbankan syariah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq, summa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.